Halo, bertemu lagi di channelku, Yeni Arisma. Kali ini aku akan membagikan tips bagaimana cara membuat lemari atau rak dari pipa paralon. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian jika video ini bermanfaat. Oke, lanjut langsung aja ke videonya, jangan di skip ya. Oke. Nah, ini tadi penampakan dari lemari atau rak yang kubuat dari pipa paralon. Sebelumnya aku mohon maaf kalau ada sedikit berantakan, soalnya ini sudah ada di dalam kamar dan sudah aku pakai buat benda macam-macam. Lemari ini aku buat dengan tinggi sekitar 2 meter, lebar kanan kirinya adalah 80 cm, dan lebar ke belakangnya adalah 40 cm. Lemari ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sub. Kalau untuk alasnya aku menggunakan triplek. Dan untuk tutup dari lemarinya agar tidak kotor aku menggunakan kain gorden. Sementara untuk bagian belakangnya aku menggunakan kain spunbun. Nah, kita lihat dari dekat. Nah, ini kalau kita lihat dari dekat, untuk pembuatannya sebenarnya sesuai dengan apa yang kita inginkan saja. Lemari ini sebenarnya udah aku punya sekitar 1 tahun yang lalu. Untuk cara pembuatan secara detailnya tidak sempat aku buat videonya, langsung secara garis besarnya saja. Untuk jumlah raknya, jumlah sub dari raknya ini sebenarnya sesuai dengan keinginan. Kalau untuk ukurannya juga sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, ini untuk membentuk kotak seperti ini, yang pertama adalah yang dilakukan pertama memotong pipa sesuai dengan ukuran tinggi, panjang, dan lebar dari rak yang akan kita butuhkan. Setelah itu, kemudian kita menentukan jumlah dari siku atau L dan T dari pipa yang akan digunakan untuk rak ini. Misalkan ini untuk membentuk kotak, ini bagian atasnya. Saya menggunakan di bagian pojok itu ada L, 1, 2, 3, dan 4. Sementara untuk subnya, nah ini paling atas kan ingin aku pakai buat gantungan. Maka dari itu aku pakai T. Nah, aku beri T di tengahnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Untuk bawahnya, nah setiap sub atau setiap bagian dari rak itu, misalkan ini sub kedua. Nah, setiap sub itu aku pakai sambungan T. Jadi, ini aku sambung dengan T dari paralon seperti ini. Kemudian sambung lagi dengan pipa dan T lagi sehingga membentuk sub seperti ini. Begitu juga nanti sampai rak ke bawahnya. Nah, aku perlihatkan dari dekat. Ini yang penting nanti bisa membentuk kotak dan sambungannya seperti ini. Nah, misalkan setiap sub ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari T untuk satu sub. Sementara untuk membuat tatakannya ini karena aku dulu punya triplek, ada 2 triplek, maka 2 triplek itu aku gunakan untuk 1, 2 sub dari rak ini. Misalkan yang ini paling bawah. Nah, ini yang paling bawah, ini kan aku menggunakan triplek. Jadi sub dari pipa tadi, kemudian atasnya kita beri tip triplek. Nah, agar triplek tersebut tidak goyang-goyang, kita scrub dari pinggir-pinggir dari triplek tadi sehingga sampai menyentuh bagian dari pipa yang menjadi penyangga di bawahnya.
Kalau untuk atasnya ini, karena tripleknya tadi hanya 2 bagian, maka aku menggunakan kayu pinus yang kecil-kecil itu, kemudian aku susun sehingga bisa membentuk kotak seperti ini. Kemudian agar tidak kotor, aku tutupi dengan kain spunbun, dan agar tidak gerak-gerak, karena kayu pinus ini kan agak tebal, kalau di scrub itu nggak bisa tembus sampai ke pipanya. Maka dari itu aku beri tali itu masuk ke sela-sela dari sambungan kayu tadi. Kalau dari dekat seperti ini. Nah, ini kalau dilihat dari dekat kan, ini sambungannya ini ditali tembus sampai ke bawah, kemudian ditali ke semua sisinya, terutama di pojok-pojoknya seperti ini. 1, 2, 3, dan 4 aku tali semuanya. Nah, supaya tidak goyang lagi, lebih kuat lagi, ini di tengah-tengahnya aku beri 2 tali, 1 dan 2. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sementara di sisi lain, agar barang-barang yang ada di rak ini tidak mudah kotor, di sini aku menggunakan tirai biasa ini. Ini udah aku punya sebelumnya, kemudian aku pasangkan seperti ini saja. Nah, kan mudah dibuka nih kalau menggunakan tirai. Nah, untuk memasangkannya, ini kita pasang rel gordennya terlebih dahulu. Nah, di rel gorden itu kalau misalkan kita mau memasang misalkan di tiang pintu, kita kan menggunakan kayak scrub gitu ya. Nah, scrub itu kalau di tiang pintu kan ada di kayunya itu. Nah, ini sebagai gantinya kita memasangnya di bagian dari pipa. Kemudian kita scrub ke dalam pipa. Nah, jadinya seperti ini. Di kedua sisi, seperti kita memasang rel gorden di pintu. Nah, sementara ini untuk tutup dari lemari atau raknya, aku menggunakan kain spunbun. Aku jahit tepi-tepinya sehingga membentuk kotak seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah atau perkataan saya yang kurang mudah untuk dimengerti. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.